Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat Robito boleh dibaca kapanpun, dimanapun ya. Boleh juga dibuat misalnya pujian, silakan. Ya, silakan. Bismillah, niatnya untuk bersolawat. Jangan diniatin untuk meruqyah gitu. Kamu pujian, salawatan di musala, niatnya pingin meruqyah, bahaya juga. Nanti satu kampung reaksi gimana? Ya gitu. Banyak testimoni daripada salawat Robito, banyak sekali ya, panjang kalau saya ceritakan. Untuk juga penetralisiran yang bersifat panas atau emosi, yang suka emosian, rutinkan sholawat Robitoh itu sehingga hati jadi lembut, jadi tenang, nyaman. Karena Robitoh itu kan juga saling doa mendoakan, saling doa mendoakan ya. Maka di dalam salawat Robitoh ini ada konsep saling mendoakan, ba'dukum bi ba'd. Nabi Al-Haddad mengatakan istamidul asrar min ba'dikum ba'd, min ba'dikumul ba'd, istamidul asrar min ba'dikumul ba'd. Raihlah asrar, rahasia-rahasia itu dari sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya ya. Wa idza hasanta dzan bi akhikal mu'min labudda ma yadhhar sirru wa yamudduka min madadihi wal madad kullu fi husni dzan. Ketika kamu membaiki sangkamu kepada saudaramu yang mukmin, maka pasti akan Allah tampakkan rahasia dan Allah berikan madad untukmu dari madad saudaramu yang beriman itu. Dan madad semuanya ada pada baik sangka itu. Dan dalam doa ini kita diajarkan untuk senantiasa berbaik sangka dan mendoakan satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, sehingga Nabi Al-Haddad mengatakan dalam Majmu' Kalam Salaf, Abdullah bin Husain bin Tahir dikatakan, inna doa al-mu'min bidhahril ghaib, inna doa al-mu'min li akhihi bidhahril ghaib qad sara adhara fawaidil ukhuwah fi hadzal zamanil mubarakil hal. Sesungguhnya mendoakan mukmin tanpa sepengetahuannya, doa seorang mukmin dengan kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya telah menjadi faedah ukhuwah yang paling nampak di zaman saat ini. Nah, ini kalau kalian misalnya merutinkan Rasul Robito, meskipun kalian ini tidak sedang dalam rutinan membaca wirdul latif, rotib haddad dan sebagainya, wirdul sakron, itu mendapat transferan dari yang rutinan. Malam ini saja ya, berbarengan ada beberapa PC yang sedang rutinan. Di antaranya di Jakarta Timur, di kantor PW, dan juga di beberapa daerah baik di Jawa, di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Malam ini saja, besok juga demikian, besok juga demikian. Bahkan ada yang pagi, siang, sore dan malam. Maka konsep ba'dukum bi ba'din ini luar biasa ada pada keluarga besar Ruqyah Aswaja ya. Keluarga besar Ruqyah Aswaja itu ya, marsnya itu menggetarkan jiwa ya, luar biasa. Diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat juga. Ayo bangkit saudaraku, bangkit, jangan lemah, jangan malas. Kamu masuk ke KBRA bukan untuk jadi praktisi saja, untuk urusan jin saja, tidak. Di KBRA ini kamu juga bisa berupaya menjadi orang yang baik untuk diri kamu, keluarga kamu. Di KBRA ini banyak ilmu, banyak hikmah, banyak pelajaran. Keluarga, orang dekat baru kenal saja udah seperti kenal lama di dalam keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ini yang dirasakan semua orang, semua anggota, semua praktisi. Dimanapun kamu ketemu dengan mereka, terasa seperti kental persaudaraannya, kekeluarganya. Kenapa? Diikat dengan Robitoh mahabbah,
diikat dengan rabita ukhuwah fillah wa rasulih, al-mahabbah fillah wal bughd fillah. Kemudian kita langkah dalam dakwah. Ayo, jangan lengah, jangan malas, langkah dalam dakwah. Dakwah untuk diri kita, dakwah untuk keluarga kita, dakwah untuk orang lain, bahkan dakwah untuk bangsa jin. Isinya dakwah. Jangan ragu, saudaraku, kita gapai syifa rahmah. Nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu di sini. Kita gapai, ayo sama-sama syifa dan rahmah, takhalli dan tahalli, ayo bareng-bareng. Ini kami satu jiwa. Kita ini satu jiwa meskipun raga berbeda-beda, tapi roh bersatu. Buat apa ijtima'ul arwah, ijtima'ul abdan, wala ijtima'ul arwah? Ini sia-sia. Perkumpulan badan tapi roh tidak bersatu, ini sia-sia. Tapi kita ini roh bersatu, jiwa bersatu, meskipun raga berpisah-pisah jauh seluruh Nusantara, tetapi roh kita saling bersatu. Yo, ayo dengan Quran terapi jasmani. Yo, ayo dengan Quran tetap olah hati. Jangan kamu hanya sibuk terapi jasmani saja, tapi juga lazimi dan tetapi olah hatinya, muhasabatun nafas atau ruqyah muhasabah. Satukan langkahmu bersama sang guru. Ayo, satukan langkahmu bersama sang guru. Guru, saya ini sahib. Innama ana tilmid li syaikhi. Saya hanyalah murid kepada guruku, guru saya sendiri. Saya ini sahibukum. Makanya di sholawat rabito enggak saya tulis, enggak saya susun wa talamidatir ruqyah, bukan, dan murid-murid anggota-anggota ruqyah, tidak, wa ashabar ruqyah, dan teman-teman di dalam ruqyah. Li'anni sahibukum. Kita ini sama-sama berjalan, ya, sama-sama melangkah. Kalau saya ada salah, tegur. Kalau saya keliru, nasihati, begitu. Sama-sama saling menasihati, gitu. Semuanya keluarga. Yang tua kita anggap orang tua, yang muda kita anggap saudara dan lain sebagainya, begitu. Ya, satu langkah pasti. Ini pasti langkahnya. Jangan ragu lagi, nggak usah bimbang, pasti masuk. Di sini orang-orang yang pasti, orang-orang yang pingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini didukung oleh para guru-guru yang mulia, para habaib, para kiai dan lain sebagainya. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang, ya. Satukan langkahmu bersama sang guru, gurumu yang membimbing kamu, gurumu misalnya di kampung kamu, di desa kamu, atau mursyid kamu. Satukan langkahmu bersama sang guru, jangan sama yang lainnya, gitu. Satu langkah pasti. Satukan langkahmu dakwah KBRA. Satukan langkahmu dakwah. Kamu tahu nggak itu KBRA apa? KBRA, sekali lagi saya katakan, ruqyah itu hanya topeng. KBRA keluarga besar Ruqyah Aswaja, bukan. Tapi KBRA keluarga besar Ro'iyah Aswaja. KBRA keluarga besar rombongan Aswaja. Maka ruqyah ini hanya sekedar sosial di masyarakat. Hanya dakwah, wasilah dakwah di masyarakat ruqyah ini. Tapi pada intinya adalah ruqyah secara maknawi, ruqyah secara batiniyah, yaitu menjadikan diri naik, menjadikan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sesungguhnya. Itu yang sesungguhnya. Dakwah KBRA bukan KBRA yayasan ini, enggak. Kalau seandainya ada dua orang bertengkar gara-gara yayasan, yayasan saya bakar untuk mempersatukan dua orang itu. Karena itu cuma wadah. Tapi tujuan utamanya persatuan, tujuan utamanya adalah dakwah di dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu, jiwa dan raga. Masya Allah. Ini makna daripada Mars KBRA, ya, yang harus dipahami, ya. Kemudian ada banyak pertanyaan sebenarnya, diantaranya bagaimana cara
tanah misalnya ini tanah mau dijual tapi nggak laku-laku. Nah, bisa tanahnya itu kamu ambil satu gepok atau satu piring, satu mangkok, lalu kamu duduk dan tawasulin, rotipin, tawasulin bersama-sama di situ. Kemudian nanti setelah itu tanahnya kamu sebar lagi. Tanahnya kamu sebar lagi secara merata gitu loh. Sebar 4 penjuru gitu. Demikian juga untuk membentengi misalnya tanah atau sawah atau pondok, batu-batu kerikil ya, batu-batu kerikil, batu kolar itu kamu kumpulin, kemudian letakkan di depan ini. Letakkan di depan. Misalnya kamu baca rotib, tawasul atau fakusir, wirid sakron. Nah, batunya nanti ya ditanam di pojok-pojok tanah atau pojok-pojok rumah untuk pembentengan lebih kuat lagi begitu. Tapi jangan lupakan juga wirid sakran atau pembentengan rumah yang sudah kita ajarkan caranya. Begitu. Itu bagus. Bahkan itu bisa menetralisir buhul yang ditanam di penjuru. Biasanya kan buhul begitu 4 penjuru. Supaya dia itu terkunci itu dari orang lain dan lain sebagainya. Maka dengan batu-batu yang sudah kita tawasulin ya, yang sudah kita rotipin, sakronin, itu bisa ditanam di tempat-tempat tadi itu, dan juga dibacakan wirid sakron jangan lupa di dalam rumah. Itu penting sekali. Ini kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, terutama di Madura ya, bukan cuma air di depan saya, ada tongkatnya juga macam-macam. Ada tongkat yang pendek, tongkat yang kecil buat mijet, ada tongkat yang tengkorak, ada tongkat yang ular kobra, naga, macam-macam gitu. Tongkatnya mak lampir, ada semua di depan itu. Cincin itu macam-macam, cincin ya, kemudian minyak wangi, minyak angin, itu di Jawa Timur semuanya ada. Serban gitu ya, baju dan lain sebagainya. ATM kadang-kadang ada juga kan. Begitu ya, enggak ada masalah. Apa salahnya itu? Apa salahnya? Itu penting juga ya. Jadi kalau di Ruqyah ada bacaan itu bisa gelombang-gelombang suaranya itu bisa menangkap gelombang-gelombang yang negatif, ternetralisir di badan dan sebagainya. Begitu ya. Bismillah.